Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali mengenai transformasi Y delta dan juga jembatan Redstone. Di sini saya tidak akan menurunkan secara lengkap penurunan rumusnya. Jika Anda ingin tahu dari mana datang rumus ini, Anda bisa mengecek zenius.net. Di situ ada Kak Wisnu yang telah membahas dari mana rumus transformasi Y delta berasal. Jadi di sini saya akan sekedar mengingatkan saja. Oke, yang pertama mengenai transformasi Y delta. Jadi maksudnya transformasi Y delta itu adalah jika kita punya suatu rangkaian Y, kita bisa mengubahnya menjadi rangkaian delta dan sebaliknya. Seperti itu. Dengan kita lihat misalkan sebuah rangkaian Y itu seperti ini ya, rangkaian Y. Dari rangkaian Y ini ekuivalen dengan sebuah rangkaian delta ya, seperti ini. Misalkan ini R1, ini R2, R3, sedangkan ini RA, RB, dan RC. Maka berdasarkan transformasi Y ke delta, kita dapati jangan sepertinya dari transformasi delta ke Y dulu. Jadi kalau kita diberikan rangkaian segitiga, kita ingin mengubahnya menjadi rangkaian Y, kita bisa gunakan persamaan R1 sama dengan RB RC per RA tambah RB tambah RC. Jadi kalau kita ingin cari yang ini, kita cari yang mengapitnya dibagi dengan total semuanya. Dengan hal yang sama, kita juga bisa mendefinisikan R2 sebagai RA RB per RA tambah RB tambah RC. Hal yang sama juga dengan R3 sama dengan RA RC per RA tambah RB tambah RC. Oke. Ini transformasi delta ke Y. Dan untuk transformasi Y ke delta, misalkan seperti ini. Jadi sudah paham ya? Sekarang untuk transformasi Y ke delta. Misalkan kita mula-mula diberikan rangkaian rangkaian Y, dan kita ingin merubahnya menjadi rangkaian segitiga. Kita bisa menerapkan persamaan RA sama dengan, kalau kita ingin mencari RA, kita sama dengan kombinasi 2 dari 3 ini, yaitu R1 R2 ditambah R2 R3 ditambah R1 R3 dibagi yang di depannya, berarti R1. Hal sama juga untuk RB sama dengan R1 R2 ditambah R2 R3 ditambah R1 R3 dibagi dengan yang di depan RB adalah R3. Hal yang sama juga untuk RC sama dengan R1 R2 ditambah R2 R3 ditambah R1 R3 dibagi RC depannya adalah R2. Ya, seperti itu perumusan dari transformasi Y delta. Oke. Sekarang kapan sih transformasi Y delta ini berguna? Transformasi Y delta ini berguna ketika kita bertemu dengan misalkan sebuah rangkaian seperti ini. Ya, jadi rangkaian ini sering disebut sebagai rangkaian bintang. Jadi bagaimana kita menganalisis rangkaian bintang? Oke. Jadi untuk menganalisis ini agar menjadi lebih mudah, kita bisa menerapkan transformasi Y delta ataupun transformasi delta Y. Dan yang pertama, transformasi delta Y dulu, yang agak sedikit lebih mudah. Jadi kita bisa lihat di mana sih ada bentuk delta di rangkaian ini. Ada dua bentuk delta ya, ada yang di sini dan ada juga yang di sini. Kita bisa terapkan ke salah satu, misalkan saja kita ambil yang ini, misalkan saja. Anda boleh juga mengambil delta yang ini, tapi kita coba ambil yang ini. Oke, jadi kalau kita terapkan transformasi Y delta, ini bentuk delta Y ini akan berubah jadi Y, sehingga akan jadi seperti ini. Maaf, masih merah.
akan jadi seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan dia berubah bentuk dari bentuk delta ke y, dimana ini masih sama RD dan RE, tetapi di sini sudah berubah menjadi rangkaian lain yang ekuivalen, dimana ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini adalah R3. Dan kita bisa menerapkan aturan yang sama yang sebelumnya telah kita pelajari. Oke. Dan ini sebenarnya sama saja dengan rangkaian paralel biasa, dimana ini R1, ini ada R2 dan RD yang paralel, dan ini juga ada R3 dan R yang paralel, ya kan? Jadi jauh lebih mudah kan? Oke. Sekarang ada opsi lain yang namanya transformasi Y delta. Sekarang dari Y kita ubah jadi delta. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita coba dari bentuk Y ke delta. Sekarang dari rangkaian ini, mana sih bentuk Y? Apakah yang ini? Oh, bukan ya. Itu bukan bentuk Y. Soalnya ini hanya ada 2 resistor. Di sini tidak ada resistor. Jadi ini bukan bentuk Y. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya bentuk yang Y itu adalah yang ini. Yang ini bisa kita katakan sebagai bentuk Y. Oke. Dan yang ini juga bisa kita katakan sebagai bentuk Y. Dia kan hanya kayak bentuk Y, tapi tinggal dibalik gitu. Jadi kalau diputar jadi kayak gini sebenarnya. Bentuk Y kan. Oke, jadi kita coba terapkan transformasi Y delta di sini. Ini ekuivalen dengan misalkan atasnya masih sama, tapi ini udah berubah menjadi rangkaian bintang, yaitu seperti ini. Sebentar ya, dia menjadi rangkaian bintang. Ya, jadi seperti ini. Memang jadi agak lebih rumit. Nah, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini adalah rangkaian yang cukup familiar sebenarnya. Ini kalau kita rapihin ya, sebenarnya akan jadi seperti ini. Oh ya, ini saya lupa tulis dulu. Ini tadi mah, kalau dalam hal ini masih sama, ini RA dan RD. Tapi ini sudah berubah jadi R1, R2, dan R3. Ini R1, ini R2, ini R3. Dan kita bisa mencari nilai R1, R2, dan R3 dari persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi ini kalau kita gambar ulang sebenarnya akan sama seperti ini. Oke. Ya, memang relatively agak lebih rumit daripada rangkaian transformasi delta ke Y. Tetapi sama saja kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah, dengan cukup mudah juga, dimana ini masih ini RA, ini R1, ini RD, ini R2, dan ini R3, dan kita bisa menerapkan rumus rangkaian paralel di sini, rangkaian paralel di sini, dan juga rumus ini kita paralelkan dengan yang ini. Jadi ya begitu sekilas mengenai transformasi Y delta.